Masih Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming digugat secara perdata. Gugatan didaftarkan seorang warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP, terlihat perkara gugatan terhadap Wapres Gibran didaftarkan pada Jumat 29 Agustus lalu. Penggugatnya adalah warga bernama M. Subhan. Sementara pihak tergugatnya ada dua, Wapres Gibran Rakabuming dan KPU Republik Indonesia. Dalam klasifikasi perkara disebutkan tentang perbuatan melawan hukum. Rencananya sidang pertama digelar pada Senin 8 September mendatang. Mengapa Wapres Gibran digugat perdata? Apa yang menjadi perkaranya? Kita bahas bersama penggugat Wapres Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Subhan Palal, dan juga Wakil Ketua Umum Bara JP, David Pajung. Selamat malam Pak Subhan, juga malam, David. Mbak. Selamat malam. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam Mas David. Selamat malam. Subhan. Nah kita akan tanyakan dulu ya ke Pak Subhan. Saya mau tanya dulu. Nah, klasifikasinya kan perbuatan melawan hukum. Spesifiknya apa yang dianggap perbuatan melawan hukum? Jadi gini, kita berangkat dari negara hukum. Maka semua penyelenggaraan negara harus diatur oleh hukum. Apa yang tidak sesuainya? Ya, yang tidak sesuai karena dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA, alia, SMA atau sederajat. Nah, wakil presiden ini tidak punya ijazah itu. Ijazah SLTA nggak punya. Kalau di KPU apa tertulisnya waktu yang di KPU, calonkan sebagai kalau presiden? Di KPU hanya tertulis SMA-nya 2 kali malahan. Yaitu diselenggarakan di Singapura sama Australia. Yang di Australia itu yang disetarakan sama SMA itu Orchid Park Secondary School Singapura, yang Australia UTS Institute Sydney. Kalau dari hasil penelusuran Pak Subhan dan kawan-kawan itu tidak setara SMA? Gini, meskipun setara, tapi undang-undang tidak memberikan amanat itu. Amanatnya hanya tamat minimum riwayat pendidikannya SLTA atau SMA, alia, sederajat. Hanya itu. Saya tanya ke Bung David, ini dipersoalkan soal pendidikannya dianggap tidak memenuhi syarat SMA atau sederajat. Ya, jadi gini Mbak, ini kan kita sudah melangkah 10 langkah, terus kemudian kita mau menarik langkah lagi undur ya. Ini namanya mencari jarum dalam jerami ya. Artinya sesuatu tindakan yang sia-sia, yang begitu berat. Karena gini, ini kita mencoba membangun sebuah kekisruan dialektika yang tidak konstruktif. Karena pertama, Mas Gibran ini tamat, justru tadi sudah disampaikan oleh Mas Subhan sendiri kan, tamat di 2 tempat malah, dan tempat itu adalah tempat berkelas. Di Orchid Park Secondary di Singapura dan di Australia. Itu setara ya, setara. Bahkan kalau kita mau menyetarakan dalam sisi kualitas, ya bisa dipersandingkan lah kualitasnya seperti apa dengan misalnya SMA kita di Indonesia. Lalu kemudian yang kedua, Mas Gibran ini adalah mantan wali kota, di mana persyaratan administrasi ketika maju di pilkada wali kota, lalu kemudian maju ke pilpres lagi sebagai wapres, itu kemudian mengalami lagi satu proses di KPU ya. Jadi 2 kali proses itu. Rasa-rasanya kita ingin mendelegitimasi lembaga-lembaga sekaliber KPUD dan KPU Pusat jika ini dipersoalkan kembali, bahkan keputusan MK itu sudah memperkuat semuanya. Jadi memang nggak ada dasar, nggak ada legitimasi konstitusi, nggak ada legitimasi hukum, nggak ada legitimasi sosial, dan nggak ada legitimasi politiknya untuk mempersoalkan itu sebenarnya. Jadi dianggap gugatannya itu tidak berdasar kalau kata Bung David, Pak Subhan? Ini Dasar dari sisi konstitusi, dari sisi
undang-undang dari sisi politik Ya, maupun Bung David, sosial. saya kasih ke Pak Subhan. Dianggap Bung David tadi katanya nggak Gini, berdasar. makanya berdasarkan apapun. konsepsi perbuatan melawan hukum itu ada perbuatan yang telah dilakukan. Kalau sebelum dilakukan kita nggak tahu itu. Mhm. Nah, konsepnya perbuatan melawan hukum, ya itu tadi, setelah perbuatan dilakukan. Nah, kalau misalnya gugatan perdata itu kan misalnya tadi kata Pak Subhan dan kawan-kawan itu tidak setara dengan SMA. Misalnya saat dibawa ke pengadilan sudah adakah bukti-bukti untuk menyandingkan itu? Gini, kalau tadi Pak David ya, Pak David. berbicara tentang penyetaraan. Penyetaraan itu oleh siapa? Apakah KPU punya kewenangan untuk itu? Nggak punya, di undang-undang nggak ada itu. Yang ada hanya tamat SMA, alia, atau yang sederajat. Artinya apa itu? Pendidikan STA yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Itu SMA-nya. Berarti kalau untuk pejabat yang sekolah di luar Indonesia nggak bisa dong mendaftar atau gimana? Kalau persyaratannya nggak cukup nggak bisa. Ini persyaratannya SMA. Dia nggak ada, ijazahnya nggak ada SMA-nya. Oh, ijazah SMA yang dipertanyakan. Bukan dipertanyakan oleh KPU, dibilang nggak ada. Oke, Di Bung David, umuman nggak ada. Bung David nggak ada ijazahnya. Ini masalah ijazah lagi. Ijazah SMA-nya nggak ada, di KPU nggak ada. Bung David. Nah, itu jadi gini ya. Di KPU itu ada mekanisme mereka. Ada mekanisme di dalam pemenuhan syarat administrasi dan syarat undang-undang, baik di ketika proses pilkada ya di KPUD Solo, Surakarta, itu sudah melewati tahap itu. Kemudian yang lebih tinggi lagi jangkauannya di KPU Pusat ketika Cawapres kemarin itu dilakukan hal yang tentu lebih saringannya lebih ketat lagi, baik dari sisi undang-undang ya, dari sisi administratif, termasuk tadi itu bahwa sederajat ya, bahasa hukumnya itu sederajat. Nah, sederajat ini ya bukan di situ nggak bunyi bahwa itu khusus lulusan Indonesia. Coba Pak, di mana Pak Subhan temukan itu bahwa khusus lulus di dalam negeri atau pendidikan di Indonesia, kan nggak bunyi itu. Jadi prinsip hukum selama nggak ada bunyi itu maka nggak ada pelanggaran Pak. Dan ini kembali lagi ya, kita membuat kekisruhan lagi seolah-olah ini ada pelanggaran hukum ya. Kita mengabaikan mendelegitimasi tugas dan fungsi KPUD. Kemudian sekian puluh juta rakyat Indonesia, rakyat Solo yang sudah memilih Mas Gibran di Solo, rakyat Indonesia yang sudah memilih Prabowo Gibran di Indonesia itu dengan kemenangan 50% lebih ya, 56% itu kita mencoba mengabaikan itu. Ini hal-hal yang dicari-cari, kemudian kita mencoba membangun sebuah kekisruhan politik ya, kalau ini terus digoreng kepada hal-hal yang tidak konstruktif bagi bangsa ini. Bangsa ini coba maju lebih jauh lagi untuk bagaimana meraih Indonesia Emas dengan segala macam Jadi perjuangan. kita ada buktinya. Apa bukti yang dipunya oleh Pak Subhan, coba dokumennya? Gini, saya bacakan Mas David ya. Bunyi monggo. Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf R, junto pasal 13 Peraturan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 huruf R juga. Bunyinya begini nih. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Cukup kan? Cukup definitif itu. Kenapa? Sangat definitif. Iya, definitif. Sangat. Nah, dia si wakil presiden ini nggak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat, Bapak memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Silakan dijawab. Makna lain yang sederajat itu adalah sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Oh, enggak bunyi begitu Pak. Coba jangan menerjemahkan sendiri. Bukan, ya. ini bukan menerjemahkan. Jangan mencoba membangun interpretasi. Bapak juga jangan menafsirkan lain. Ini tafsir gramatikalnya begitu.
Loh, Udah. KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum ya, baik di daerah KPUD dan di pusat itu KPU, itu sudah menginterpretasi itu berdasarkan kewenangan diskresi yang ada pada mereka, Pak. Dan itu kita yakini pasti berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tinggi pendidikan yang formal di Indonesia. Karena kalau misalnya itu kalau itu diinterpretasi bahwa lulusan luar negeri tidak bisa, pastilah KPUD akan membatalkan itu ketika di Solo yang lalu. Kemudian KPU pusat juga akan menganulir itu atau menolak itu kalau itu diinterpretasi, diterjemahkan bahwa lulusan luar negeri itu tidak memenuhi Jadi kalau menurut Bung David, sederajat yang itu. sudah dilalui oleh Mas Wapres, yang dimiliki itu sudah diverifikasi oleh KPU, sudah dianggap sederajat, harusnya nggak jadi masalah begitu Bung David? Pasti dong, nggak mungkin itu ditetapkan menjadi ketukan palu oleh KPUD ketika calon wali kota dan KPU pusat ketika mencalonkan diri sebagai cawapres. Saya ke Pak Subhan, nggak mungkin kalau tidak lolos verifikasi, toh sudah melewati di berbagai kota, lalu juga sampai ke pusat. Saya tidak ingin lari kepada persoalan politik atau yang lainnya. Ini view hukum. View hukum. Oleh karena itu kami uji di pengadilan. Nah, nanti kita lihat saja. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan SMA sederajat dengan pendidikan luar negeri? Kalau diperbolehkan, diatur di mana di wewenang itu KPU? Nah, kalau pejabat, ini pertanyaan awam pastikan dengan gugatan ini, kalau pejabat dia lulusan luar negeri, legalisasinya berdasarkan hukum ini kalau menurut tafsiran Anda seperti apa? Kalau pejabat lain kita belum tahu bagaimana persyaratan diatur oleh undang-undang. Kalau ini kebetulan diatur undang-undang secara limitatif. Limitatif harus menjalani pendidikannya di Indonesia? Iya, di Indonesia. Untuk SMA saja atau dengan? SMA, cukup sampai SMA aja. Oke. Iya. Nah, oke Pak Bung David, dianggap bahwa ya ini untuk SMA saja. Kalau tadi berdasarkan undang-undang, menurut tafsiran dari Pak Subhan, seperti itu, SMA-nya terbatas. Ya, itu kan tafsiran beliau Pak Subhan ya, dengan segala hormat ya. Itu tafsiran Pak Subhan. Karena gini Pak, lembaga yang berwenang di dalam proses menerjemahkan administratif persyaratan calon itu KPU ya. Nah, ini dasar hukum ya, dasar hukum dan dasar politik. Karena ketika itu tidak memenuhi kausal hukum undang-undang pemilu, pasti akan tercoret oleh KPU. Pasti itu, saya pastikan. Dan pasti akan dikomplain ketika itu. Kalau apa yang Pak Subhan sampaikan itu benar ya, itu pasti akan dikomplain baik oleh masyarakat maupun lawan-lawan calon oleh Mas Gibran dan Pak Prabowo kalau di tingkat capres-cawapres kemarin. Ataukah lawannya di KPUD di Solo kemarin, pasti akan diributin. Nah, ini kan nggak ada problem di soal itu sampai pada selesai di Solo, sampai pada proses pengetukan palu kemenangan di KPU pusat ketika Pilpres itu diketukkan palu, itu nggak ada problem sama sekali. Oke, selama ini dianggap kata Bung David nggak ada problem dari dulu sampai sekarang. Kenapa waktunya sekarang Pak Subhan? Jawabnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya ke Pak Subhan. Yang di pertanyaan Bung David tadi, kan kemarin sudah lolos di KPU tingkat daerah sampai ke tingkat pusat, kok baru sekarang digugatnya? Nah, begini Bu, ini sebenarnya hukum administrasi domainnya. Itu berlaku prinsip begini, sesuatu kebijakan atau tindakan pemerintah dianggap benar sebelum dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, saya ini ingin membuktikan sebaliknya itu. Itu prinsipnya. Ini mendaftarkannya, tapi kalau dianggap ini hukum administrasi, kenapa nggak ke PT UN? Nah, pertanyaan bagus tuh. Saya udah ke PT UN Bu, tapi kena dismisal. Oh, dismisal? Karena waktu. Perkaranya. Oke. Waktunya udah nggak cukup katanya. Jadi
Sekarang larinya ke perdata. Iya, ini buktinya di dismissal. Penetapan dismissal ini ya. Iya, Oke. Karena bahwa dari segi waktu PT UN Jakarta tidak berwenang lagi memeriksa sengketa yang berkaitan dengan surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Makanya gugatan penggugat tidak diterima, begitu ya. Iya. Nah, makanya ini lari ke perdata. Ke perdata. Tapi dianggap apakah kalau dengan jalan perdata bisa masuk? Sementara ini perkaranya sebenarnya awalnya adalah HAN atau PT UN begitu. Bisa. Karena ada prinsip gini, residu semua pengadilan itu ada pengadilan umum. Kalau nggak bisa di pengadilan khusus, maka di pengadilan umum. Makanya diambilnya dari sisi perdata. Oke, Bung David, gitu. ini kenapa baru sekarang? Karena dianggap inilah perkaranya administrasi negara atau tata usaha negara. Nggak bisa ke PT UN karena sudah dismissal. Kalau menurut Anda lewat jalur perdata ini bisa akan goal atau tidak? Ya, saya pikir itu bagian dari usaha Pak Subhan dan kawan-kawannya. Itu juga kita menghormati hal-hal yang bagian dari perjuangan dan usaha yang dilakukan Pak Subhan. Pada satu sisi kita ingin mengatakan bahwa ini bagian dari proses pendidikan politik dan pendidikan hukum bagi publik Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Ya, kita ambil hikmahnya aja. Tetapi dalam satu keyakinan prosedural hukum yang sudah ada, rasa-rasanya itu sangat tipis untuk perjuangan-perjuangan kawan-kawan Pak Subhan dan tim itu bisa sesuai dengan harapan. Tetapi setidaknya ini menjadi satu case hukum untuk di kemudian hari ini bisa ada langkah-langkah antisipatif ke depan. Tetapi yang saya mau katakan begini ya, legitimasi konstitusional, legitimasi hukum, legitimasi politik dan ujian akhirnya itu legitimasi sosial itu sudah diraih semua oleh pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia, dan itu resmi sah, gak ada hal-hal yang sedikit pun yang dari 4 sisi legitimasi tadi ya, konstitusional, undang-undang, administratif, hukum dan prosedural, kemudian sosial dan politiknya semua dapat. Nah, bagi saya ini bagian dari dinamika, tetapi pada satu sisi kita juga meyakini bahwa ini adalah usaha-usaha yang rasanya sia-sia karena pemerintah sekarang khususnya Presiden Prabowo dan Mas Gibran ini tengah berjuang untuk merealisasikan semua janji-janji politik dalam rangka mencapai tujuan berdasarkan campaign Asta Cita yang dikampanyekan oleh Pak Prabowo dan Gibran ya. Jadi ini lebih fokus mereka ke sana. Nah, tapi kalau dari sisinya Pak Subhan, apa yakin nggak ada motif politik di balik ini? Gini, Mbak, saya ini bukan orang politik, ya. Saya ini maju sendirian nih, nggak ada yang sponsor atau nggak ada. Karena saya melihat ini hukum kita dibajak nih dengan begini caranya. Karena kenapa? Tidak punya ijazah SLTA bisa lolos. Nah, ada dugaan KPU saat itu adalah terbelenggu oleh relasi kuasa. Makanya KPU jadi tergugat 2? Iya, ikut kita gugat. Tapi tidak ada motif politik ini? Nggak ada. Maka minta, itu kan konsepsi PMH. PMH itu boleh meminta kerugian material maupun imaterial. Saya minta dibayarkan ke negara kerugiannya. Hanya ingin membuktikan saja begitu bahwa... Iya, bahwa ini nggak benar, ini nggak sekolah SMA ini. Orang ini, kenapa bisa jadi wakil presiden? Oke, Bung David, dianggapnya tidak ada motif politik sama sekali, hanya ingin menunjukkan bahwa tidak sesuai, tidak lolos administrasi. Ya, apapun itu ya, langkah-langkah ini kan sudah langkah politik. Bahwa menggunakan instrumen hukum itu kita hargai ya, kita sangat hargai Pak Subhan. Ini adalah langkah politik Pak Subhan dengan menggunakan hukum sebagai instrumen atau tools. Tetapi yang berikutnya adalah sebenarnya juga patut dipertanyakan, Pak Subhan ini legal standingnya apa gitu kan, legal standingnya. Kalau setiap person dari 270 juta masyarakat Indonesia bisa melakukan langkah-langkah seperti ini, maka kisruhlah Republik ini. Aparatur hukum kita akan energinya akan habis untuk merespon ya, memproses hal-hal yang sesungguhnya ini bagi saya ya itu tadi langkah yang sia-sia karena sudah dilewati sekian lama ya,
seharusnya Pak Subhan ini kalau mau memperkarakan itu ya paling nggak misalnya ketika ketukan palu KPU, ya ketukan palu KPU menjadi calon yang sah. Sehari setelah itu kalau Bapak menganggap itu ada pelanggaran hukum di sana, karena yang diberikan diskresi kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasi dan menerjemahkan administrasi persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah KPUD, calon presiden, wakil presiden itu KPU pusat, itu yang diberikan diskresi oleh undang-undang adalah KPU, ya. Jadi mereka sudah menunaikan diskresinya secara baik dan benar, dan nggak ada problem ketika itu, ya. Nah, ini yang bagi saya, kalau 270 juta rakyat Indonesia memainkan posisi sebagai Pak Subhan, mau jadi apa Republik ini? Mau dianggap jadi apa ini langkahnya Indonesia? dianggap, kata Bung David, sia-sia, sudah lewat waktu, dan ini harusnya disebutnya sebagai langkah politik kalau menurut Bung David. Gini, kembali lagi, apa kepentingan saya di politik? Nggak ada. Mau jadi apa, kita udah tua begini. Saya lebih sayang negara hukum saya diacak-acak dengan cara ini. Negara hukum itu amanat konstitusi, ya. Nah, itu kan interpretasi Pak Subhan. Diacak-acak itu versi Pak Subhan kan, versi satu jiwa dari 270 juta, sekian puluh juta mengatakan nggak ada itu diacak-acak, nggak ada itu. Jadi kita jangan membangun sebuah opini yang ya justru ini opini yang mengacak-acak hukum yang dibangun oleh Pak Subhan, silakan dijawab. Orang pribadi kan. Gini, bahasa itu ada bahasa yang berkembang. Kami ingin pure hukum. Kita buktikan bahwa wakil presiden tidak memiliki ijazah SMA sederajat. Itu aja. Hanya itu. Ingin membuktikan dulu. Iya. Perkara nanti diterima atau tidak, ya, urusan lain. Itu urusan lain. Karena kita yakin. Ini keyakinan. KPU sudah membuktikan, Pak. Fakta kita menang. Tapi keyakinan kita berbicara lain. Karena pengalaman ini ada kekuasaan di sini. Jadi dianggap ini adalah hak untuk menggugat, Bung David. Iya, hak kita sebagai warga negara. Hak untuk tadi saya katakan tadi itu hak pribadi, ya. Hak pribadi setiap orang. Cuman kalau setiap hak pribadi seperti ini dilayanin oleh institusi hukum, maka akan rusak Republik ini. Kalau 270 juta orang mengambil langkah sama dengan Pak Subhan, kisruhlah Republik ini. Tadi saya mempertanyakan legal standing Pak Subhan itu sebagai person kan di situ. Nah, legitimasi politiknya terlalu kecil, ya. Legal standing saya warga negara. Legal standingnya sudah cukup dianggap sebagai warga negara? Cukup banget warga negara. Ini untuk negara ini. Nanti sidang pertamanya adalah 8 September? Iya, 8. Sudah ada agendanya apa, membacakan gugatan kah? Agendanya pembacaan gugatan. Jadi kita tunggu nanti 8 September pembacaan gugatan akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diterima atau tidaknya kita ikuti proses yang berjalan. Terima kasih Pak Subhan Palal, penggugat Wapres Gibran di Terima kasih Mas David. Selamat malam. Bung David Pajuk, Wakil Ketua Umum BARJP. Selamat berjuang Pak Subhan, ya. Iya, baik, terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Masih di Sapa Indonesia Malam. Eksekutif Lokataru Foundation sekaligus aktivis HAM Del Pedro Marhain ditangkap polisi. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam bersama Radi Saputro. Inilah detik-detik ketika personel polisi dari Polda Metro Jaya menangkap Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain. Penangkapan dilakukan di rumah Del Pedro, kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin malam, 1 September. Polisi menjelaskan Del Pedro ditangkap atas dugaan melakukan penghasutan untuk melakukan aksi anarkis pada rangkaian aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Bahkan kata polisi, Del Pedro juga menghasut pelajar dan anak-anak. Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif
untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar, termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Lokataru Foundation menilai tudingan polisi terhadap Del Pedro sangat jahat. Menurut tim advokasi Lokataru, polisi seharusnya melakukan introspeksi atas kekerasan dalam menangani aksi unjuk rasa dan bukan justru menyalahkan masyarakat sipil yang sudah memperjuangkan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia. Kami menilai ini terlalu jahat untuk menuduh kami sebagai dalang penghasutan segala macam. Ini bentuk kalau teman-teman Gen Z bilangnya playing victim. Seharusnya institusi yang kita lagi berdiri di sini, dia mengintrospeksi diri sendiri gitu ke dalam. Bahkan sejak dia melindas seseorang, merenggut nyawa sampai 7-8 orang hingga hari ini, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ulang. Seharusnya dia melakukan introspeksi ke dalam, bukan menunjuk-telunjuknya ke orang-orang atau bahkan organisasi yang sejak awal kita melakukan peran-peran pengawasan publik, melakukan pendidikan demokrasi. Bukan hanya menetapkan aktivis Lokataru Foundation, polisi juga mentersangkakan sejumlah aktivis lain dengan tudingan penghasutan untuk melakukan aksi anarkis. Polisi juga menangkap dan mentersangkakan admin akun Instagram Gejayan Memanggil Syahdan Hussein. Syahdan juga dianggap menghasut lewat akun Instagram. Selain itu, ada mahasiswa asal Riau, Harik Anhar, yang juga jadi tersangka. Harik dianggap menghasut melalui akun Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat. Tersangka SH itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP, perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Komnas HAM meminta polisi tidak sewenang-wenang melakukan penangkapan aktivis. Komnas HAM khawatir kebebasan berpendapat dikekang. Kami menghimbau aparat kepolisian ini untuk lebih profesional dalam melakukan kerja-kerja, terutama menyikapi aksi-aksi hari ini untuk tidak mudah melakukan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, termasuk kepada Direktur Lokataru. Karena kami khawatir bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi yang dijamin di dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia, ini kemudian dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya berbenturan dengan regulasi yang lain, terutama Undang-Undang ITE yang selama ini selalu menjadi tantangan kita dalam mendorong pemenuhan hak fundamental untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi. Sehingga terkait dengan kasus Lokataru tentu Komnas HAM sangat menyesalkan dan mendorong agar kepolisian menggunakan pendekatan restoratif justice gitu ya, untuk membebaskan gitu ya. Dalam penanganan kasus kericuhan aksi unjuk rasa, Polda Metro Jaya menetapkan 38 tersangka. 6 diantaranya termasuk para aktivis ditetapkan sebagai tersangka penghasutan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi tetapkan sejumlah aktivis menjadi tersangka penghasutan di aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Polisi bilang penghasutan untuk melakukan aksi anarkistis dilakukan lewat akun media sosial. Dan bagaimana ini ditindaklanjuti, dan untuk membahas hal itu dalam kesempatan kali ini, kami akan membahasnya bersama Kepala Barreskrim Polri periode 2008-2009 Susno Duaji dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Susno dulu. Saya mau tanya Pak Susno, pertama-tama soal prosedur dulu deh ya. Prosedur yang dilakukan oleh polisi untuk menangkap Del Pedro Marhain, Direktur Lokataru. Kalau menurut Anda prosedurnya sudah sesuai standar, sesuai KUHAP? Karena
ada penjemputan paksa juga yang saya garis bawahi, penjemputan paksa di malam hari. Gimana Pak Susno? Oke lah, karena ini mengarahnya ke pidana ya, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP, yaitu penghasutan. Jadi tunduk pada hukum acara kita. Hukum acara kita, kalau dia tidak tertangkap tangan, harus diawali dari penyelidikan. Nah, setelah terkumpul minimal 2 alat bukti, baru dijadikan tersangka. Nah, tersangka terserah mau ditangkap, apa dipanggil, apa diapakan, sesuai dengan ancaman hukuman daripada pidana itu. Tapi kalau tidak tertangkap tangan, langsung to the point ditangkap, ini kan sudah ada contohnya. Siapa namanya yang kemarin kasus Vina Cirebon itu? Kan langsung tidak boleh. Dan aturan SOP, yaitu prosedur Kapolri pun tidak boleh. Jadi harus penyelidikan dulu. Nah, karena bukan tertangkap tangan. Nah, pengertian tertangkap tangan itu apa nggak perlu kita jelaskan di forum ini. Semua orang sudah tahu. Kalau bahasa kampung saya itu ketangkap basah. Nah, ketangkap basah itu artinya makcer sedang melakukan ditangkap. Itu bahasa rakyatnya. Nah, bahasa hukumnya ada definisinya aja. Kalau bukan tertangkap tangan, harus melewati aturan-aturan itu. Lah mungkin, wah ini sangat mendesak karena ini kondisinya terjadi kekisruan. Tetap hukum tidak boleh diinjak. Artinya, ya kalau kita sudah menginjak hukum, menginjak aturan, itu bahaya. Dan saya khawatirnya institusi yang saya cintai nanti digugat pra peradilan, sudah bercapek-capek kerja siang malam, nanti di pra peradilan kalah. Nah, tapi nggak tahu kalau hakimnya sudah berubah juga ya, berubah juga pikirannya. Udahlah, ini karena waktu mendesak boleh gitu. Nah, nggak tahu. Tapi kalau aturannya ya begitu. Saya juga kalau gitu tanya juga ke Bung Usman. Bung Usman, saya yakin juga Anda sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Lokataru dan sejumlah aktivis yang kemarin berunjuk rasa, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, ini kronologi penangkapannya yang Bung Usman ketahui dari komunikasi dengan teman-teman gimana? Ya, itu dimulai sekitar pukul 22.45. Jadi hampir jam 11 malam lah. Dan mereka kebetulan ada di Jalan Kunci di wilayah arah Pulau Gadung sana. Nah, ada 8 orang anggota Polda Metro Jaya mengendarai beberapa mobil, salah satunya R3 warna putih. Nah, dalam proses penjemputan paksa itu, Del Pedro dan lainnya itu mencoba untuk meminta dasar penangkapannya, surat penangkapannya, misalnya. Warrant ya? Pasalnya apa? Ya, arrest warrant lah. Tapi tampaknya mereka tidak memperlihatkan itu. Mereka berjanji nanti ditunjukkannya di Polda Metro Jaya. Nah, itu kan hal yang sebenarnya janggal. Kan apa susahnya? Kalaupun misalnya penjemputan paksa itu ada dasarnya, katakanlah seseorang sedang melakukan tindakan pidana yang dituduhkan gitu, yang sebenarnya tidak terjadi gitu. Tapi minimal dipertunjukkan lah, supaya kita terbiasa dengan hukum acara pidana ketika polisi ingin menyentuh badan orang untuk merampas kemerdekaannya, ada surat perintahnya. Ada surat-surat yang memperlihatkan apa benar orangnya Del Pedro Marhain, apa benar umurnya, alamatnya, pasalnya dibacakan, diberitahukan. Lalu yang kedua, ketika mau dibawa, kan Del Pedro minta untuk ganti baju, begitu kan, di baju ke ruangannya, ke kamar kerjanya, diikuti oleh 3 anggota Polda dengan ujaran-ujaran yang menurut keterangan kronologi dianggap berintonasi intimidatif gitu. Nah, sampai akhirnya dibawa, itu pun tidak dipertunjukkan surat-suratnya gitu. Nah, sampai di Polda lah itu baru kemudian diperlihatkan. Jadi hal-hal yang sebenarnya sepele bisa dilakukan oleh polisi, tapi justru tidak dilakukan. Nah, ini justru menciderai kinerja polisi sendiri di tengah protes masyarakat yang sangat luas. Nah, ini juga terkesan terburu-buru begitu menangkap. Kalau kata Pak Susno tadi kan, kalau berbeda ceritanya kalau sedang melakukan perbuatan pidana kan itu ditangkap. Situasi di luar juga lagi landai kan. Kenapa nggak panggilan 1, panggilan 2? Biasanya jemput paksa itu kalau sudah 2 kali dipanggil. Dan ingat, sebenarnya kalau Amnesty mencatat bersama koalisi itu ada 3.095 kasus penangkapan. Banyak sekali, 3.000 lebih di seluruh Indonesia. Di konteks ini ya, di konteks unjuk rasa hari-hari terakhir kemarin ini ya, betul. Jakarta itu kurang lebih 1.438,
Jawa Barat itu 386, Jawa Tengah itu 479, Yogyakarta paling tidak 9 kasus penangkapan, Jawa Timur itu 556 korban penangkapan, Kalimantan Barat 16, Bali 140, Sulawesi Selatan itu ada 10, Sumatera Utara itu ada 44 kasus, Jambi 17 dan seterusnya. Jadi ini polisi diharapkan mengambil langkah-langkah perbaikan setelah ada represi kemarin yang begitu. Klaritas moralnya kan sangat jelas ya, berlebihan lah tindakan menggunakan kendaraan taktis sampai melindas orang seperti itu gitu. Harusnya kan ada koreksi, harusnya ada tindakan-tindakan pembenahan, tapi justru arahnya malah ingin menyalahkan demonstran, malah ingin menyalahkan aktivis gitu. Kalau kata Pak Susno tadi, lembaga yang Pak Susno cintai dikhawatirkan malah digugat begitu ya. Nanti saya lebih jauh dari itu. Takutnya, saya mengkhawatirkan lembaga yang Pak Susno cintai itu nanti malah turun terus di mata publik citranya. Karena sekarang saja di konteks unjuk rasa masih beberapa hari yang lalu ini, itu juga sudah turun. Nanti malah tambah turun distrust untuk lembaga Polri. Bukan turun terus, bukan dikhawatirkan ya. Sekarang kan sedang pada posisi down ya. Betul. Turun. Nah, untuk memperbaikinya adalah dengan cara menegakkan hukum sesuai dengan benar. Tadi kita kaget ya, ada 1000 berapa? Totalnya 3.095 kasus. Sekian penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kalau misalnya Polri nggak percaya, tidak salah dipanggil beliau, diajak koordinasi, minta datanya. Data itu untuk apa? Untuk perbaikan. Kan ada Kapolda, Kapolri ini yang harus perbaiki. Polda DKI, Polda Metro, kamu telah melakukan penangkapan dengan tidak sesuai prosedur sekian. Kita tahu ini adalah keadaan unjuk rasa dan ini sangat berbahaya dan polisi selalu membawa ini kepada ranah hukum. Orang-orang itu ditangkap karena dituduh melanggar hukum kan, bukan dituduh karena unjuk rasa. Kalau unjuk rasa itu tidak melanggar hukum, justru itu hak konstitusi dalam sebuah negara demokrasi yang harus dilindungi. Itu unjuk rasa. Nah, sekarang kenapa ditangkap? Karena kata polisi mereka ini melanggar hukum. Karena dia melanggar hukum ditangkap. Oleh karena itu terhadap orang melanggar hukum jangan juga dilakukan pelanggaran hukum. Nah, artinya apa? Ditangkaplah kalau mau ditangkap dengan sesuai prosedur. Ada surat perintah penangkapan, kemudian ada penyelidikan, ada itulah prosedur yang kita sepakati di negeri ini. Tapi kalau prosedur itu kita injak-injak, yang nginjak juga aparat saya sendiri, saya sedih. 1.300 dengan alasan, wah ini terpaksa. Ya terpaksa tuh bagaimana? Tetap harus kita hormati. Karena di dalam hukum acara itu tidak dikatakan. Kalau dalam keadaan ada klausal misalnya mengatakan, dalam keadaan terpaksa boleh dilanggar ini. Ya oke, kalau memang kita bersepakat untuk itu. Saya ingin masuk kepada konteks tuduhan atau tudingan yang dialamatkan kepada Del Pedro, Direktur Lokataru, soal penghasutan, Bung Usman, penghasutan dan juga menyalahi Undang-Undang Perlindungan Anak karena menghasut banyak anak-anak untuk ikut serta dalam unjuk rasa. Bagaimana Anda melihat delik yang dialamatkan kepada Del Pedro ini oleh polisi? Saya akan tanyakan itu, tapi saya harus jeda dulu sejenak. Di Sapa Indonesia Malam kami akan membahasnya sesaat lagi. Diskusi di Sapa Indonesia Malam berlanjut. Tadi saya tanyakan ke Bung Usman bahwa kita bicara soal tuduhan penghasutan yang dialamatkan kepada Del Pedro Marhain, Direktur Eksekutif yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penghasutan yang juga mengajak sejumlah anak-anak di bawah umur katanya. Sudah tepatkah itu dialamatkan kepada seorang Del Pedro? Ya salah. Ya pertama misalnya penghasutan untuk melakukan unjuk rasa. Bahkan terhadap anak itu dibolehkan. Ingat waktu 2019 ada perdebatan ketika anak-anak SMA turun ke jalan. Ya, saya ingat itu. STM turun ke jalan. Lalu pemerintah dan jajaran kepolisian melarang. Tiba-tiba muncul pernyataan pers dari kantor PBB yang menegur pemerintah Indonesia, mengatakan bahwa anak-anak pun berhak untuk berunjuk rasa. Justru negara wajib melindungi mereka. Jadi kalau Pedro dianggap katakanlah menyerukan, mengajak, menghasut anak-anak untuk demonstrasi, menyatakan pendapatnya, itu tidak ada yang salah.
Misalnya kalau pakai undang-undang tadi perlindungan anak ya kan, penghasutan untuk kegiatan militer dilarang, kegiatan politik dilarang. Kegiatan yang mana nih? Kegiatan unjuk rasa nggak bisa dilarang. Tapi kalau kegiatan misalnya melakukan kekerasan kan incitement atau penghasutan itu sebenarnya incitement ada beberapa hal. Yang pertama kerusuhan atau diskriminasi rasial, agama dan seterusnya. Yang ketiga adalah kekerasan. Saya kira nggak ada satupun kata. Kalaupun dia mengatakan misalnya, saya coba cari sumber polisi ya, dari pihak kepolisian mengatakan kepada saya, itu ada kalimat dia yang misalnya mengatakan, pukul mundur kepolisian, lawan kepolisian. Nah itu kan kata-kata yang sifatnya alegorik ya. Misalnya kayak dalam kampanye iklim, pukul mundur perubahan iklim, itu kan sesuatu yang sifatnya alegoris saja, nggak dalam arti literal yang bisa diterjemahkan untuk bakar kantor polisi, itu kan nggak bisa gitu. Nah itu apalagi yang saya lihat tadi penjelasan konferensi pers pihak kepolisian kan perannya apa? Perannya collab, maksudnya mengundang kolaborasi di dalam postingan Instagram. Live Instagram ya. Itu kan bukan tindakan pidana, itu saya khawatir. Itu cara, metode supaya pesan dia tersampai ke masyarakat. Dan di era digital ini ya memang begitu medianya. Biasa berkolaborasi. Bisa aja misalnya Mabes Polri berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam Instagram untuk menjelaskan sesuatu itu kan nggak ada pidananya. Kalau gitu saya masuk ke status tersangkanya akhirnya tidak cukup kuat lah ya. Lemah sih. Sangat lemah. Gansannya akan kesulitan juga ke depannya untuk pembuktian. Selanjutnya ke Pak Susno. Kalau begitu alih-alih ini polisi ini mencari dalam tanda kutip ya biang kerok kerusuhan kemarin dalam unjuk rasa, ini sebenarnya kegagalan polisi kah untuk mencari anarko sesungguhnya sebenarnya? Jadi begini, makanya saya katakan tadi pada waktu sidang kode etik dan saya wawancara juga ya dengan salah satu stasiun swasta, terjadinya chaos atau kekerasan itu kita harus evaluasi. Jangan kita melihat keluar, apa betul ada unsur luar yang masuk. Kalau unsur luar yang masuk berarti pengamanan kita terhadap unjuk rasa kurang bagus. Karena unjuk rasa ini apapun alasannya harus jalan. Unjuk rasa harus jalan. Kalau unjuk rasa ini terganggu berarti yang mengamankan unjuk rasa yang nggak benar. Kemudian karena unjuk rasa ini hak demokratis tidak boleh dibubarkan. Alasan apapun juga. Jadi jangan sampai dorong, udah selesai, nggak boleh. Biasanya alasannya jam 6 sudah sore. Tidak boleh, harus dia berjalan. Nah kemudian dari aparat karena ini pengertian mengamankan itu bukan membubarkan, artinya melindungi mereka supaya unjuk rasa bisa berjalan. Mari kita berubah pola pikir kita dari orde baru kepada negara demokratis, sudah berubah. Nah termasuk di dalam mengeterapkan hukum tadi saya bagus sekali itu ya, mentersangkakan seseorang. Kita sudah punya UHAP yang bagus kok, ada prosedurnya, ada apanya. Tidak bisa. Saya mau disclaimer dulu Pak Susno dan Bung Usman. Bukannya saya tidak mendukung langkah polisi untuk menindak orang-orang yang bertindak anarkistis. Tapi ya itu tadi, polisi harus bisa juga mengungkap siapa dalang sebenarnya begitu. Ini yang kita harus dorong. Anda setuju dengan itu? Ya harusnya. Kan harusnya kan yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian misalnya ya, adalah orang-orang yang benar-benar menyulut kerusuhan, membakar fasilitas umum misalnya, atau karena membakar kantor polisi. Saya selang sedikit, karena kemarin juga kita mendengar atau ya berseliweran, ini sekaligus klarifikasi juga ya, untuk Pak Susno mungkin ada informasi juga, bahwa yang datang ke aksi unjuk rasa itu berbeda dengan yang sudah berunjuk rasa sejak waktu-waktu sebelumnya, tiba-tiba datang ke halte membakar, melakukan perusakan, ini sudah ada yang memobilisasi. Nah pola semacam itu yang harus diselidiki. Nah, kalau saran kami, bentuklah tim gabungan pencari fakta atau tim gabungan investigasi independen. Ada unsur kepolisian, ada unsur masyarakatnya, ada unsur tokoh-tokoh yang punya integritas, punya keahlian gitu. Sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang sesungguhnya terjadi. Saya kira ada yang memang organik, ada yang tidak. Yang organik itu misalnya ketika kejadian Afan Kurniawan, itu kan benar-benar orang semua marah gitu, dan banyak yang spontan datang ke misalnya tempat-tempat Brimob misalnya. Tapi ada juga yang mencurigakan gitu, misalnya kenapa sampai rumah Sri Mulyani gitu atau rumah anggota dewan bisa begitu mudah diserang di dini hari gitu misalnya. Nah itu juga perlu kita ketahui dengan satu hasil pencarian fakta. Dan uniknya tidak ada penjagaan sama sekali. Nah misalnya itu. Tidak ada pengamanan sama sekali dari perlu ditanya security-nya, petugas satpam klasternya. Kenapa? Ada apa? Apakah ada tanda-tanda yang membuat dia takut dan seterusnya gitu? Apakah yang membuat dia takut kerumunan saja? Atau misalnya tidak ada katakanlah ada oknum gitu kan beberapa
saat itu ada peredaran di media sosial informasi kepolisian Brimob menangkap tentara misalnya gitu. Ada Intel Bais misalnya ketangkap dengan kartu tanda anggotanya. Lalu besoknya dibantah gitu kan. Ini kan memperlihatkan ada masalah yang tidak beres nih. Dan mungkin kalau pihak kepolisian yang menangkap, pasti tentara mendesak agar dibebaskan. Nah sebaiknya ada tim investigasi independen untuk melihat dan menengahi situasi seperti ini. Ya, sekali lagi diskusi kita malam hari ini tidak untuk, saya sama sekali tidak berharap peristiwa kemarin itu terjadi lagi. Jangan. Saya sama sekali tidak berharap. Tapi Pak Susno, kemarin itu yang terjadi kemarin itu kan kemarahan publik yang sudah menumpuk dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jika ini juga terjadi sekarang, mungkin tuding menuding aktivis yang ditangkap ini akhirnya tidak terbukti, publik kan juga akan tersenggol lagi egonya, akan tersenggol lagi emosinya. Bagaimana polisi harus bersikap kalau begitu? Ini sudah bukan lagi polisi yang harus bersikap, tapi negara ini. Presiden negeri ini yang harus bersikap, pemerintah negeri ini. Nah, untuk polisi adalah tentunya perbaikan ya. Perbaikan, jangan sampai melakukan penangkapan dengan melanggar hukum, nanti numpuk lagi kesalahan. Apa yang terjadi selama ini koreksi. Untuk DPR juga gitu. DPR koreksi juga. Mengapa sampai begitu? Karena DPR seolah-olah tidak memfasilitasi rakyat. Nah sekarang siapa yang dipercaya oleh rakyat itu? Satu, meledak dengan unjuk rasa. Dua, dengan koalisi masyarakat sipil. Bayangkan kalau kita nggak punya koalisi masyarakat sipil, DPR kita siapa? Ini analogi yang menarik. Aktivis itu kan bersuara mewakili publik, karena DPR-nya tidak bisa mewakili publik. Bagaimana tidak kalau ada posisi? Nah itu sekarang ya DPR tidak bisa mewakili publik, aktivisnya yang mewakili publik malah dituding yang lain-lain. Iya, dituding makar, nah, itu dituding teroris, gimana mendudukkan permasalahan ini? Anarkis gitu. Ini juga harus ada perlibatan DPR sebenarnya karena sebagai representasi publik yang saya dengar DPR lagi mencoba untuk bertemu gitu ya. Ya. Kita lihat aja nanti apakah memang sungguh-sungguh ada rencana untuk mempertemukan mereka dengan para kelompok-kelompok memprotes ini. Dan yang terpenting sebenarnya akar masalahnya itu diselesaikan. Akar dari gejolak sosial ini apa sih? Kebijakan pajak, ketidakadilan gitu, ketidakadilan sosial gitu di bidang lingkungan, di bidang sosial, pekerjaan, PHK, sampai ke soal yang terakhir tunjangan anggota dewan yang saya kira berlebihan lah gitu. Kita kembali ke topik kita malam hari ini, bahwa polisi yang menuding aktivis yang menghasut unjuk rasa ditangkap. Kalau begitu Pak Susno tadi bukan hanya polisi tapi negara yang harus bersikap. Nah, negara bagaimana harusnya menyikapi tudingan yang dialamatkan kepada Del Pedro ini? Nah, negara harus menyikapi ya tudingan seperti kepada Del Pedro ya. Dia adalah tokoh dari koalisi masyarakat sipil yang harus dilindungi. Jangan dengan misalnya, wah ini dia menghasut. Pembuktian menghasut itu tidak gampang. Artinya tidak gampang apa? Apakah betul karena dia bermain di media sosial menimbulkan kejadian ini? Bukankah kejadian ini akibat sesuatu yang menumpuk baik dalam tadi yang dikatakan Pak Usman, penegakan hukum, ketidakadilan, masalah ekonomi, masalah pajak itu udah numpuk. Bukan dia kecuali ya kalau di dalam ajakannya atau di dalam percakapannya, di dalam chatnya menulis mari kita bakar, mari kita rampok, mari kita ini, itu yes. Tetapi kalau mengajak orang unjuk rasa tidak salah, dan itu diperbolehkan. Mengapa diperbolehkan? Karena unjuk rasa itu menyatakan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Kalau gitu terakhir saya ke Bung Usman, dalam konteks penangkapan Del Pedro ini, kalau tadi saya paham polisi adalah penegak hukum yang punya wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Tapi apakah jika polisi ini sekarang masih banyak diragukan oleh publik, negara harus intervensi pemerintah? Ya sebenarnya masalah di negara nih. Jadi sumber masalahnya ada di negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak adil. Makanya para netizen, bahkan para aktivis mengatakan ketika negara presiden mengatakan janganlah rusak fasilitas umum, DPR juga begitu. Kata mereka yang sudah merusak fasilitas umum terlebih dahulu adalah pemerintah negara. Merusak hutan, merusak tambang dan seterusnya gitu. Itu magari laut. Mereka itu cerdas semua gitu. Nah,
saya berharap, saya meminta agar pemerintah dan DPR merubahlah seluruh kebijakan itu supaya polisi tidak jadi korban yang berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat jadi korbannya. Yang tewas sudah 10 orang loh. 11 malah terakhir saya dengar itu. Ini harus diusut nih, 11 kematian ini. Gitu. Baik, di hari-hari ini sebenarnya kami Kompas TV sangat ingin menghadirkan perwakilan juga dari pemerintah untuk berdiskusi seperti ini. Dan DPR juga Polri. Tapi mohon maaf hingga detik ini kami belum banyak mendapatkan respon-respon untuk berdiskusi seperti ini dengan pemerintah, DPR maupun juga ya kalau DPR adalah 1-2 begitu ya, tapi spesifik lagi dari pemerintah dan Polri belum ada yang berkesempatan bisa bergabung berdiskusi kali ini. Tapi ya apapun hasil diskusi kita hari ini akan menjadi bahan masukan yang begitu baik gitu ya untuk institusi Polri, institusi yang sangat dicintai oleh Pak Setio. Sangat. Aku bisa begini karena Polri loh. Iya. Dan juga untuk perbaikan bangsa ke depan. Terima kasih Bung Usman, Pak Susno telah hadir di studio untuk berbincang kali ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sehat selalu Pak. Amin. Saudara, ada informasi lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Asrama Polsek Serpong terbakar Rabu sore. Belasan rumah ludes dilalap api. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Radisa Putro dan saya Friska Clarissa. Asrama Polsek Serpong terbakar Rabu sore. Belasan rumah ludes dilahap si jago merah. Kobaran api disertai asap tebal terlihat dari lokasi kebakaran. Asrama polisi yang dihuni personel Polsek Serpong. Api cepat membesar dan merambat ke seluruh asrama karena banyak bahan mudah terbakar disertai angin kencang. Salah satu penghuni asrama menjelaskan api diduga berasal dari korsleting di salah satu rumah. Keluarga dari anggota polisi histeris melihat kejadian terbakarnya asrama Polsek Serpong. Salah satu penghuni asrama menjelaskan api diduga berasal dari korsleting di salah satu rumah. Sebab kebakaran ini kebakaran mungkin terjadi arus listrik Pak. Akibat angin kan gede tadi, jadi cepat nyamber. Si api ini cepat ngerembet ke atap-atap keluarga. Kurang lebih 16 unit rumah. Jadi sebabnya sih arus listrik yang jelas tadi. Sorotan selanjutnya, jelang laga persahabatan di Surabaya. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan sejumlah pemain Timnas membuat pesan video kepada masyarakat untuk saling jaga. Dalam bahasa Inggris dan Indonesia, pelatih Kluivert dan sejumlah pemain seperti Rizky Ridho, Jai Itses, dan Ragnar Oratmangun meminta masyarakat untuk saling jaga. Pesan ini disampaikan merespons aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di sejumlah daerah. Dear Indonesia, mari kita saling jaga. Let's take care of each other. Mari kita saling jaga. Let's take care of each other. Let's take care of each other. Mari kita saling jaga. Mari kita saling jaga. Let's take care of each other. Let's take care Indonesia. Let's take care Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Terima kasih. Yang juga jadi perhatian, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam peringatan 80 tahun kemenangan negeri tirai bambu atas Jepang. Kunjungan ke luar negeri ini sempat batal karena situasi keamanan di Indonesia. Kunjungan ini adalah permintaan khusus Presiden Xi Jinping kepada Presiden Prabowo agar hadir dalam parade militer di lapangan Tiananmen, Beijing. Pemimpin negara lain seperti Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un juga hadir.
Sebelumnya Presiden Prabowo mempertimbangkan dinamika di dalam negeri sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara tirai bambu. Tentu saja beliau akan berjumpa dengan para tokoh pemimpin dunia, terutama presidensi. Nah, kami berharap, kita semua berharap mungkin di sela-sela waktu kunjungan beliau tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang tentu kita berharap membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Kita beralih ke berita diplomat Indonesia yang tewas di Peru, Saudara. Menteri Luar Negeri Peru menyebut staf KBRI Zetro Leonardo Purba tewas karena pembunuhan. Menlu Peru memastikan akan menginvestigasi kasus penembakan staf KBRI di Lima, Peru. Zetro Leonardo Purba meninggal dunia setelah ditembak pada hari Senin waktu setempat. Korban ditembak di apartemennya saat baru saja tiba dari bersepeda pada malam hari. Namun tidak ada barang yang diambil pelaku. Ayer en la noche ocurrió un hecho de sangre, un asesinato tremendo, terrible, como los que tantos sufren nuestros conciudadanos en el país, y en este caso fue de un ciudadano, un funcionario de la Embajada de Indonesia en el Perú. Pimpinan DPR menerima mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi dan aduan terkait demonstrasi yang terjadi sekitar sepekan lalu. Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas dan gabungan organisasi mahasiswa hadir di ruang Abdul Muiz, Gedung Nusantara, Jakarta. Mahasiswa diterima langsung 3 wakil ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Salah satu perwakilan mahasiswa dari BEM UI, Agus Setiawan, meminta kepada DPR membentuk tim investigasi independen mengusut tuntas dalam kerusuhan saat aksi demonstrasi termasuk dugaan makar. BEM UI juga berharap agar DPR dapat menjalankan amanat yang diberikan rakyat Indonesia. Tadi yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen untuk dibentuk sesegera mungkin mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama. Sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalangnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Saudara, Divisi Propampori gelar sidang etik terhadap Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob, Komisaris Polisi Kosmas Kagai. Sidang etik digelar terkait tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan yang ditabrak kendaraan taktis Brimob. Saat insiden terjadi, Kompol Kosmas berada di sebelah kursi kemudi. Perwakilan Kompolnas yang hadir di sidang etik menyatakan pelanggaran yang dilakukan Kompol Kosmas termasuk pelanggaran berat. Kompol Kosmas terancam sanksi berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Ada 7 anggota Brimob yang menghadapi sidang etik. 2 anggota Brimob dinilai melakukan pelanggaran berat, yakni Kompol Kosmas dan Bribka Rohmat yang merupakan pengemudi kendaraan Brimob. Nah, semoga harapannya memang seperti harapan gelar kemarin dan harapan keluarga, adanya hukuman yang tegas. Kompolnas sendiri yang memang mendorong adanya PTDH. Karena ini penting bagi kita semua untuk dalam berbagai konteks memang harus menahan diri. Ya, menahan diri itu menghadapi situasi unjuk rasa dan sebagainya. Pendekatan menahan diri itu jadi sangat penting. Polda Metro Jaya menyebut ada dugaan pelaku anarkistis dalam unjuk rasa 25 hingga 31 Agustus 2025 adalah massa bayaran. Menurut dugaan polisi, pelaku anarkistis dibayar sekitar Rp65.000 sampai Rp200.000. Polda Metro Jaya menegaskan tengah menyelidiki dugaan pemberian uang sejumlah orang untuk melakukan tindakan anarkistis saat unjuk rasa. Menurut polisi, ada dugaan pelaku anarkistis dibayar Rp65.000 hingga Rp200.000 per orang. Polisi bilang pelaku anarkistis berbeda dengan
kelompok pengunjuk rasa yang memang datang untuk menyampaikan pendapat. Jadi ada juga beberapa pihak yang masih dilakukan pendalaman terkait memberikan iming-iming imbalan uang dengan rentang nominal Rp62.500 hingga Rp200.000 bagi anak-anak dan dewasa yang mau hadir melakukan aksi. Kami tutup Sapa Indonesia Malam, namun kami ingatkan Anda kembali agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputro. Saya Friska Clarissa, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.